Merhaba Arkadaslar, kalian tahu nggak nih, selain kecap ABC, ada lagi loh ABC yang lebih menarik. Pasti nggak tahu kan, hihihi. Yaitu adalah ABC PPI Kayseri. Di ABC PPI Kayseri ini mungkin bisa menambah wawasan dan juga informasi yang belum kalian ketahui loh guys. Mendengar negara Turki, apa yang pertama kali kalian ingat? Barangkali sosok presidennya yang populer seantero jagat Recep Tayyip Erdogan, atau mungkin tempat wisatanya yang indah-indah seperti Hagia Sophia, Blue Mosque, dan juga Kapadokia. Apa yo, hihihi. Republik Negara Turki adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Ottoman Empire merupakan sebuah kerajaan sebelum berubah menjadi Republik Turki. Dan juga Turki merupakan tempat surga bagi para arkeolog, arsitektur, dan sejarawan dunia. Karena Turki memiliki beberapa tempat peninggalan sejarah di masa lampau yang tersebar di seluruh negeri dan menarik untuk dipelajari loh guys. Wah, gimana nih guys? Keren banget kan? Tahu tidak kalian, di negara kita ini ada beberapa hal yang keliru loh guys tentang negara besar Turki ini. Berikut 5 hal yang keliru tentang Turki di Indonesia. 1. Turki negara Eropa atau Asia ya? Negara Turki yang sekarang sedang dipimpin oleh Bapak Presiden Recep Tayyip Erdogan ini disebut juga sebagai negara transbenua atau transkontinental. Gimana nih guys? Keren juga kan? Wilayah negara Turki terbagi menjadi 2 benua, yaitu benua Asia dan Eropa loh. Diposisikan berdasar negara Turki, 95% di benua Asia dan 5% di Eropa. Daratan di Asia mewakilkan semenanjung Anatolia atau dikenal dengan nama Asia Kecil. Turki Asia atau daratan tinggi Anatolia. Semenanjung Anatolia adalah salah satu wilayah berpenduduk yang tertua di dunia loh guys. Wilayah ini memiliki iklim campuran, subur, semi kering, dan wilayah yang dipenuhi oleh perbukitan dan juga pegunungan. Gimana nih guys, keren banget kan? Hihihi. Sedangkan wilayah Turki yang 5% di Eropa mewakili sisi barat Istanbul sampai ke perbatasan Bulgaria dan Yunani. Perlu kalian ketahui guys, Istanbul adalah kota nomor 3 terpadat di Eropa setelah Moskow dan juga Paris. Adapun yang memisahkan Anatolia dengan Asia adalah Selat Turki mencangkup Bosporus, Laut Marmara dan Dardaneles yang menghubungkan Laut Aegean dengan Laut Hitam. 2. Apakah bahasa yang dipakai negara Turki bahasa Arab? Asalkan kalian tahu ya guys, ternyata bahasa yang dipakai negara Turki itu berbeda dengan bahasa yang dipakai di negara Arab loh. Alias bahasa Turki itu bukan bahasa Arab ya guys. Bahasa Turki tidak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Meski kedua bahasa tersebut ternyata memiliki banyak kata yang sama. Meski orang Turki itu orang Muslim, tetapi mereka bukan bangsa Arab. Bahasa resmi negara Turki adalah bahasa Turki yang diucapkan oleh 85,4% populasinya sebagai bahasa ibu. 11,9% dari populasinya berbicara dalam dialek bahasa Kurdi yakni Kumardi. Meski bahasa lain digunakan oleh minoritas kelompok Arab dan Kurdi, bahasa Turki adalah bagian dari keluarga bahasa yang sama digunakan di Azerbaijan dan juga di negara-negara Asia Tengah loh guys, seperti Turkmenistan dan juga Uzbekistan. Turki sendiri dalam beberapa periode melewati beberapa tahapan. Awal mulanya orang Turki memakai bahasa kuno Turki dalam kesehariannya. Sampai pada masa dinasti Utsmaniyah, Turki menggunakan huruf-huruf Arab. Tapi bukan berarti bahasa mereka adalah bahasa Arab ya guys. Kalimat yang digunakan tetap bahasa Turki, tapi dalam bentuk tulisan Arab seperti di Indonesia kita mengenalnya dengan istilah bahasa Arab Melayu. Begitu halnya dengan Turki. Lalu semakin berkembangnya zaman dan Turki berubah menjadi republik, pemerintah saat itu akhirnya menjadikan bahasa Turki modern atau yang kita pelajari saat ini sebagai bahasa nasional mereka. Gimana nih guys? Keren banget kan? 3. Turki negara Islam atau bukan? Oke guys, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
Agama Islam dianut oleh beberapa negara di dunia, terutama di daerah timur dan Asia. Salah satunya Turki. Turki adalah satu-satunya negara mayoritas Islam yang menganut paham sekuler. Islam sendiri agama terbesar di dunia sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah menguasai Turki. Islam pertama kali hadir di semenanjung Anatolia zaman pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Pada abad ke-11, Kekhalifahan Abbasiyah bersama Kesultanan Seljuk melakukan ekspansi wilayah timur Anatolia. Peristiwa paling wah yang sampai dunia mengingat kejadian ini adalah ketika peristiwa kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan dunia barat selama lebih dari 6 abad. Karena itu, dunia menyebut Turki sebagai warisan sejarah peradaban dunia Islam loh. Wah, gimana guys? Keren ya? Namun Kesultanan Utsmaniyah harus berakhir ketika pasca Perang Dunia Pertama. Juga peran Turki di dunia Islam yaitu sebagai pendiri Organisasi Kerjasama Islam di Dunia. Organisasi Kerjasama Islam adalah sebuah organisasi internasional dengan 57 negara anggota yang memiliki perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Markas besar yang berlokasikan di Istanbul dan Ankara. Wah, luar biasa ya guys. 4. Sejarah berdirinya kota Konstantinopel. Sebelum menjadi Istanbul, kota ini dulu mempunyai nama yaitu Konstantinopel. Lalu bagaimana perjalanan kota ini mendapatkan nama-nama yang berbeda-beda ya guys? Pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantin I the Great menjadikan kota Konstantinopel sebagai ibu kota kedua Romawi atas dasar salah satunya adalah keuntungan geografis yang dimiliki oleh daerah tersebut. Setelah kota Roma mengalami kemunduran, kota ini pun dinamakan dengan Nova Roma atau Roma Baru. Tapi nantinya, kota ini lebih dikenal dengan nama Konstantinopel atau kota milik Konstantin. Hingga akhirnya menjadi nama resminya selama berabad-abad. Pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan ke-7 Utsmani, yang kita kenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Di zaman Utsmani, namanya berubah menjadi Konstantini. Pada tahun 1923 Masehi, Republik Turki resmi mengganti nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul. Selain itu, Mustafa Kemal juga memindahkan ibu kota ke kota Ankara. 5. Kebab Turki. Mendengar nama kebab, pasti udah gak samar-samar dong asal dari makanan ini. Ya, kebab itu berasal dari Turki. Siapa yang tak menyukai kebab? Makanan khas Turki yang lezat ini. Namun guys, imaji orang Indonesia tentang kebab menjadi terbentuk sebagaimana jenis kebab yang dijual dan terkenal di Indonesia. Padahal sejatinya, kebab Turki tidaklah persis seperti itu. Kebab di Turki adalah makanan yang berbahan dasar daging. Kata kebab sendiri berasal dari kata Aramaik atau kababa yang artinya dibakar. Jadi guys, pembuatan kebab Turki itu harus dipanggang atau dibakar dan pengolahan dagingnya dipukul-pukul loh guys. Kemudian dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah, bawang putih, bawang bombay, dan jinten. Bentuk makanan kebab sendiri itu di Indonesia seperti sate dan tidak dibalut oleh roti lawas, melainkan hanya berupa irisan daging sapi atau daging domba bakar. Biasanya masyarakat Turki menyantap hidangan kebab ini bersama yogurt dan roti loh guys. Wah, gimana nih? Enak banget kan? Makanan kebab sambil menikmati liburan pasti luar biasa ya. Hihihi. Makanan yang di Indonesia dikenal dengan nama kebab, di Turki makanan ini bernama doner. Dalam bahasa Turki, doner artinya berputar. Hal ini dikarenakan proses memasak dagingnya dengan cara digantung pada sebuah batang besi dan diputar dalam bara api. Hampir seluruh masyarakat Turki maupun wisatawan yang datang ke Turki menyukai makanan ini dan menjadi menu yang pas untuk jam makan siang tiba. Di Turki, doner dibanderol dengan harga sekisar 10-12,50 lira atau 20-25 ribu. Uniknya lagi, ukuran doner di Turki lebih besar daripada di Indonesia. Jadi kalian tidak perlu takut merasa nyesal karena membeli doner di Turki, karena udah pasti kalian kenyang guys. Gimana? Mantap kan? Oke guys, berikut 5 hal yang keliru tentang Turki di Indonesia yang sudah kita bahas. Semoga ini bisa menambah wawasan dan juga informasi yang belum kalian ketahui ya. Jangan lupa di-share dan di-like.
Terima kasih udah menyimak dan sampai jumpa.